Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang proses peredaran darah, kelainan dan teknologi pada sistem sirkulasi. Ibu berharap setelah pembelajaran kali ini kalian dapat mengidentifikasi proses peredaran darah, mengidentifikasi kelainan-kelainan pada sistem sirkulasi, dan juga mengidentifikasi penerapan teknologi pada sistem sirkulasi. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua anggota tubuh. Saat otot jantung berrelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang. Volumenya besar dan tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava masuk ke dalam serambi kanan. Katup AV terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu, di belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis masuk ke dalam bilik kiri. Jantung dalam keadaan mengerut ketika otot jantung berkontraksi. Darah yang telah ada dalam bilik kanan lalu dipompa masuk ke arteri pulmonalis. Saat itu, katup AV menutup sedang katup ke arteri pulmonalis membuka. Di bagian jantung sebelah kiri, darah di dalam bilik kiri dipompa masuk ke aorta. Sementara itu, katup AV menutup sedang katup ke aorta membuka. Mekanisme peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oleh sebab itu, maka peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Anak-anak, peredaran darah kecil terjadi dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Ini dimulai ketika darah yang mengandung banyak CO2 di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus, terjadi pertukaran gas CO2 dengan O2. Darah yang mengandung O2 dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Untuk peredarannya mulai ventrikel kanan jantung, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian dialirkan ke vena pulmonalis, selanjutnya ke atrium kiri jantung. Peredaran darah besar terjadi dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Di sini darah kaya oksigen dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior untuk tubuh bagian bawah. Skema peredaran darah besar yaitu dari ventrikel kiri menuju aorta, kemudian menuju arteri superior dan inferior, kemudian ke sel atau jaringan tubuh, dan kemudian ke vena cava inferior dan superior, dan yang terakhir menuju ke atrium kanan jantung. Untuk kelainan pada sistem sirkulasi ini dibagi menjadi gangguan pada sistem sirkulasi secara genetis. Penyakit secara genetis yang terjadi pada sistem sirkulasi manusia disebabkan oleh faktor genetis. Misalnya, gen-gen yang mengalami kelainan yang diwariskan oleh orang tua kepada keturunannya. Contoh dari kelainan ini misalnya adalah hemofilia, sickle cell anemia, dan thalassemia. Hemofilia adalah penyakit yang ditandai oleh darah sukar membeku karena penderita tidak memiliki gen untuk faktor antihemofili. Pada penyakit ini, kekurangan faktor antihemofili yang disebabkan faktor keturunan menghambat proses pembekuan darah. Sickle cell anemia adalah penyakit yang ditandai dengan eritrosit yang terbentuk bulan sabit. Penyakit ini menyebabkan daya ikat eritrosit terhadap oksigen berkurang. Selain itu, eritrosit bentuk bulan sabit menyumbat pembuluh darah sehingga terjadi hemolisis atau pecahnya pembuluh darah. Thalassemia disebabkan oleh kelebihan produksi hemoglobin dan eritrosit. Gejalanya antara lain anemia, pembesaran limfa, bentuk tulang abnormal, dan gangguan pertumbuhan. Gangguan pada sistem sirkulasi yang kedua adalah secara non-genetis. Salah satu penyebab kelainan atau gangguan pada sistem sirkulasi yang terjadi adalah karena faktor fisiologis.
Berikut ini akan diterangkan beberapa penyakit secara non-genetis pada sistem sirkulasi. Yang pertama, anemia. Anemia adalah penyakit yang ditandai oleh berkurangnya eritrosit atau jumlah eritrosit kurang dari jumlah pada keadaan normal. Ciri-cirinya antara lain wajah pucat, lesu, sakit kepala, dan gangguan menstruasi. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada penderita anemia jumlah sel darah merahnya lebih sedikit daripada orang yang normal. Kedua, ada erythroblastosis fetalis. Ini adalah kelainan yang terjadi pada bayi yang mengalami ketidakcocokan golongan darah rhesus dengan ibunya. Kelainan ini akan merusak eritrosit bayi sehingga dapat menyebabkan kematian. Ketiga, ada elephantiasis. Dikenal juga sebagai penyakit kaki gajah. Faktor penyebabnya adalah cacing filaria Bancroftii. Larva cacing ini menyumbat saluran limfe sehingga mengakibatkan membengkaknya kaki seperti kaki gajah. Yang keempat, ada hipertensi atau lebih dikenal dengan penyakit tekanan darah. Ini adalah suatu keadaan tekanan darah seseorang yang lebih tinggi dari tekanan darah normal. Yang kelima, ada trombus atau embolus. Trombus atau embolus merupakan penyakit pada jantung yang disebabkan oleh adanya gumpalan di dalam arteri koronaria. Yang keenam, ada jantung koroner. Ini disebabkan oleh tersumbatnya arteri koronaria oleh endapan kapur atau lemak. Selanjutnya ada sklerosis. Ini adalah pengerasan yang terjadi pada pembuluh darah. Jika pengerasan disebabkan oleh pengendapan zat kapur, maka disebut arteriosklerosis. Adapun yang disebabkan oleh pengendapan lemak, maka disebut sebagai aterosklerosis. Pengendapan kedua jenis bahan tersebut dapat mengakibatkan pengerasan pembuluh darah yang pada akhirnya menghambat atau menyumbat aliran darah. Penyakit berbahaya yang timbul akibat pembuluh darah yang terhambat diantaranya adalah jantung koroner dan stroke. Selanjutnya, varises. Ini adalah pelebaran pembuluh vena pada bagian betis. Biasanya betis orang yang menderita varises berwarna kebiruan, kemudian tampak benjolan yang lebih besar daripada orang yang normal. Selanjutnya ada AIDS. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Penyakit ini dapat menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Virus HIV ini akan menyerang limfosit. Leukemia ini adalah suatu penyakit yang ditandai oleh produksi leukosit yang berlebih sehingga jumlahnya melebihi batas normal. Dan ada radang selaput jantung, terbagi atas perikarditis, miokarditis, dan endokarditis. Berikut akan dibahas tentang teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Yang pertama adalah elektrokardiograf atau ECG. ECG merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, diagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, gerakan jantung, dan pembuluh darah besar. ECG dilakukan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, tetapi dengan gelombang ultrasonik untuk membentuk. Ini adalah gambar dari alat elektrokardiograf atau ECG. Gambar bayangan. Angioplasti. Teknologi ini membuka aliran darah yang tersumbat oleh timbunan lemak dengan menggunakan balon yang dimasukkan. Transplantasi jantung. Merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung yang berasal dari jantung donor. Itu adalah tentang gambar transplantasi jantung. Terapi gen ini dilakukan dengan cara menumbuhkan pembuluh darah baru dengan menyuntikkan beberapa salinan gen. Terapi gen ini juga digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan yang membawa penyakit. Kemudian ada radioscreening atau pemindaian dengan bahan radioaktif. Teknologi yang satu ini bisa mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Yang terakhir ada pacemaker. Ini merupakan alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik berkekuatan ringan.
Nah, anak-anak, demikian pembahasan tentang proses peredaran darah, kemudian kelainan yang terjadi pada sistem sirkulasi dan juga teknologi yang berkaitan dengan sistem sirkulasi. Semoga kalian lebih paham untuk materi ini. Apabila ada hal-hal yang belum kalian paham, bisa kalian tanyakan kepada guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.